Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh ya. Untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, barokah, serta keberuntungan dunia akhirat. Amin. Siapa di sini yang mempunyai anak susah makan atau bahkan bunda sering bingung memilih jenis vitamin seperti apa ya yang cocok untuk putra-putrinya? Perlukah anak saya penambahan vitamin untuk saat ini? Atau vitamin jenis apakah yang cocok untuk anak saya saat ini ya? Oke. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis kandungan dan cara memilih vitamin yang tepat untuk menambah nafsu makan anak ya Bunda. Bunda pernah mengalami kondisi seperti ini tidak? Nafsu makan anak yang sulit untuk ditebak. Satu waktu dia bisa sangat lahap makannya, tapi hari berikutnya berubah drastis, menolak semua makanan yang ditawarkan oleh orang tuanya. Meski sering bikin pusing orang tua, kondisi tersebut wajar terjadi. Pemberian vitamin untuk anak susah makan menjadi pilihan. Bolehkah anak balita diberi vitamin penambah nafsu makan? Sebelum memilih vitamin penambah nafsu makan untuk anak balita, sebaiknya konsultasikan dulu ya dengan tenaga medis. Tanyakan apakah boleh diberikan suplemen vitamin, terutama jika anak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Karena dalam memilih vitamin untuk anak susah makan, penting mengetahui kandungan di dalam suplemen tersebut. Ada beberapa kandungan di dalam suplemen vitamin yang berperan sebagai penambah nafsu makan sehingga berat badan balita bisa bertambah. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kandungan pada komposisi yang bertuliskan zinc ya, yang berisikan zinc. Kondisi anak balita yang kekurangan zinc bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Vitamin penambah nafsu makan pada si kecil biasanya sudah mengandung zinc yang bisa meningkatkan nafsu makan dan kandungan seng dalam darah. Namun pemberian vitamin tetap harus dalam pengawasan tim medis ya teman-teman, agar takaran yang diberikan pada si kecil sesuai dengan usianya. Selanjutnya adalah zat besi. Nafsu makan anak yang menurun bisa membuat anak kekurangan vitamin zat besi. Zat besi berperan dalam memindahkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membantu otot menyimpan dan menggunakan oksigen. Anak yang berisiko kekurangan zat besi yaitu diantaranya adalah anak dengan berat badan lahir rendah atau yang bisa kita kenal adalah BBLR. Jadi ketika anak tersebut lahir, dia berat badannya kurang dari normal. Terus kemudian anak yang minum susu sapi sebelum usia 1 tahun. Untuk risiko kekurangan zat besi ya, anak yang berisiko kekurangan zat besi tadi apa? Anak yang BBLR, terus kemudian anak yang minum susu minum susu sapi sebelum usia 1 tahun. Terus pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak mengandung zat besi, dan anak yang kurang mengkonsumsi makan kaya zat besi. Untuk anak usia 1-5 tahun membutuhkan zat besi sekitar 7-10 mg dalam sehari ya teman-teman. Konsultasikan dengan ahli medis, dengan tim medis bila si kecil memiliki tanda kekurangan zat besi, misalnya wajah pucat, mudah lelah, tangan dan kaki dingin, tidak nafsu makan, nafas anak tidak teratur. Biasanya dokter akan meresepkan vitamin zat besi untuk anak. Pemberian vitamin ini bisa menjadi penambah nafsu makan balita sehingga bisa membantu berat badan anak naik. Perlu diingat, walaupun anak sudah diberikan suplemen vitamin, sebaiknya tetap dorong anak untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Bagaimanapun, kebaikan vitamin dan mineral alami yang terdapat dalam makanan
seperti sayur dan buah tidak dapat tergantikan ya. Untuk selanjutnya adalah minyak ikan. Kandungan dalam vitamin selanjutnya adalah minyak ikan yang dikenal sebagai salah satu kandungan yang efektif dalam merangsang nafsu makan pada anak. Selain itu, minyak ikan juga bisa meningkatkan kinerja sistem pencernaan dan mengurangi risiko perut kembung pada si kecil. Minyak ikan biasanya diambil dari ekstrak lemak ikan seperti ikan salmon, ikan tuna, dan makarel. Vitamin penambah nafsu makan anak yang mengandung minyak ikan biasanya berbentuk kapsul ya. Pastikan melihat takaran sajian di dalam kemasan untuk menghindari kondisi kelebihan minyak ikan. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin yang satu ini berperan dalam penyerapan kalsium di dalam tubuh sehingga menjaga kadarnya tetap normal. Inilah yang membuat vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi si kecil. Vitamin penambah nafsu makan untuk si kecil yang mengandung vitamin D berperan sebagai penguat tulang dan gigi ya teman-teman. Suplemen ini biasanya dianjurkan untuk usia 2-5 tahun dengan dosis sekitar 15 mikrogram per hari. Jadi sangat sedikit ya teman-teman. Terus kemudian gizi selanjutnya adalah kalsium. Berat badan balita juga berhubungan dengan kepadatan tulang balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Untuk menambah kepadatan tulang, dianjurkan mengkonsumsi cukup kalsium. Putra-putri memiliki alergi terhadap makanan tertentu, memilih vitamin penambah nafsu makan untuk anak balita yang memiliki alergi tidak bisa sembarangan ya. Karena si kecil yang memiliki alergi cenderung mengalami kekurangan vitamin D, kalsium, dan asam lemak omega 3. Selain ketiga vitamin itu, anak yang memiliki alergi juga kekurangan seng dan magnesium. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi saat anak masih kecil, akan berpengaruh ketika ia dewasa nanti. 60% anak yang berusia 4 minggu sampai 16 tahun dan memiliki alergi mengalami kekurangan vitamin D ya. Anak yang memiliki alergi juga kekurangan zinc dan zat besi dari sumber makanan sehari-hari. Maka penting untuk orang tua mengenali alergi makanan pada anak agar bisa memberikan vitamin untuk anak susah makan yang tepat. Pilih vitamin yang bentuknya tidak seperti permen. Ya. Bagaimana cara memilih suplemen vitamin penambah nafsu makan untuk anak balita? Poin pertama adalah pilih suplemen vitamin yang bukan dalam bentuk seperti permen dan yang tidak mengandung gula tinggi. Dikhawatirkan anak menganggap suplemen tersebut sebagai permen sehingga ia ingin mengkonsumsinya lagi dan lagi. Hal ini akan menyebabkan asupan vitamin dan mineral anak menjadi berlebih. Hal ini tentu tidak baik. Jika Anda memilih suplemen dalam bentuk seperti permen, sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jelaskan kepada anak bahwa itu bukan permen. Teman-teman juga bisa mengakalinya dengan memberikan vitamin dalam bentuk sirup dengan rasa yang tidak membuat anak trauma ketika mengkonsumsinya. Serta yang tidak kalah penting adalah pilih vitamin yang lulus BPOM ya teman-teman. Ada banyak suplemen vitamin yang mengklaim sebagai penambah nafsu makan balita dengan harga yang murah. Perlu diperhatikan juga apakah produk tersebut sudah lulus sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau belum. Pasalnya, vitamin yang tidak atau belum lulus sertifikasi BPOM tidak teruji keamanannya. Hal ini bisa mengancam kesehatan si kecil tentunya ya Bunda. Sesuaikan dengan usia anak. Penting untuk orang tua memilih vitamin penambah nafsu makan yang sesuai dengan usia balita. Walaupun paling tepat untuk memberikan vitamin adalah ketika anak berumur 4 tahun. Namun akan berbeda bila pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa si kecil membutuhkan suplemen tambahan meski ia belum usia 4 tahun. Ikuti petunjuk dosis pemakaian ketika si kecil susah makan dan Anda sebagai orang tua ingin memberikan dosis lebih dari yang disarankan. Itu bukan langkah yang tepat.
kelebihan dosis vitamin bisa mengganggu penyerapan nutrisi lain yang kurang. Jika orang tua ragu dengan vitamin yang cocok untuk kondisi anak, sebaiknya konsultasikan ke tim medis ya. Perlu diingat juga bahwa pada dasarnya vitamin penambah nafsu makan diberikan sesuai dengan kondisi tubuh kecil. Yang artinya bukan berarti vitamin tersebut benar-benar murni merangsang nafsu makan, tetapi hanya mencukupi zat gizi yang kurang karena ia tidak mau makan. Lalu kondisi apa yang membuat balita membutuhkan vitamin penambah nafsu makan? Sebenarnya vitamin penambah nafsu makan tidak diperlukan untuk anak balita yang pertumbuhannya baik dan sehat. Anak dengan nafsu makan yang baik tidak membutuhkan suplemen vitamin tersebut. Ini karena semua kebutuhan nutrisinya bisa ia dapatkan dari konsumsi makanan yang beragam setiap harinya. Namun ada beberapa kondisi yang membuat anak balita dianjurkan untuk diberikan vitamin penambah nafsu makan, seperti tidak mendapat gizi seimbang, terus kemudian intoleran makanan, atau mungkin ada alergi dengan zat tertentu yang terkandung dalam makanan atau minuman. Ini berbeda dengan alergi makanan yang berhubungan dengan imun atau sistem kekebalan tubuh ya. Terus kemudian komposisi makanan kurang tepat. Faktor komposisi makanan yang kurang tepat, tekstur dan cara pemberiannya juga berpengaruh pada nafsu makan anak. Selanjutnya adalah anak mengalami sembelit. Karena anak yang susah BAB atau buang air besar, dia akan menurun, nafsu makannya akan menurun. Selanjutnya adalah diare, kemudian anak pemilih makanan, anak vegetarian, kemudian anak makan makanan kurang bergizi. Beberapa masalah kesehatan yang membuat anak susah makan adalah yang pertama, jadi jangan buru-buru bunda-bunda sekalian untuk membelikan ini ya vitamin untuk anak ya, karena mungkin anak susah makan itu dia sedang sariawan, sakit flu atau pilek, ruam di kulit, radang tenggorokan, demam dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yaitu tadi beberapa tips cara menemukan multivitamin atau vitamin tambahan kepada buah hati tercinta ya. Jadi jangan salah pilih serta mengikuti aturan, dosisnya yang tepat, jenis vitaminnya seperti apa, kandungan gizinya seperti apa agar tepat dan tidak salah pilih. Jika teman-teman ingin memberikan informasi tambahan atau mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Don't forget to like, comment, and subscribe. And finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, karena sehat adalah gaya hidup. Sampai jumpa.